Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di akun ada yang tanya ini, apa Basiro itu? Gitu loh. Oke, saya berusaha untuk menjawab sebisanya ya. Jadi kalau kalian ingin berkolwat, ingin bertemu Allah, itu akal manusia itu kan ada dua. Basyaria, yaitu dengan akal pikiran, dan basiro dengan menggunakan hati atau kolbu. Jadi ada tingkatan tertentu ini untuk basiro ya, terutama tingkatan basiro ini ada suaul basiro, ainul basiro, dan setelah mengakuinya bahwa Allah benar-benar memang ada, nggak ada yang lain yang bikin hidup, itu baru sudah hakul basiro. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, seseorang yang akan menggunakan cahaya akalnya masih itu yang disebut dengan su'aul basiro. Dia akan terus merasakan adanya eksistensi dirinya, aku kok. Dan dengan kedekatan kepada Allah, itu masih tingkat su'aul basiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alex Suryadi iki wae. Tempatnya ngaji bareng, ngaji tentang syariat, tentang tarekat, tentang hakikat, tentang makrifat, serta ada tentang filosofi dan filsafat hidup, serta kearifan lokal, yaitu kearifan kolbu. Monggo kita saksikan bersama-sama. Nah, kalau dengan Ainul Basiro sendiri bagaimana? Ainul Basiro itu tingkatan yang lebih atas lagi, yaitu menyaksikan dengan mata batin, dengan hati, dengan kolbu Anda, dengan kolbu kita, membuat menyaksikan ketiadaannya karena hanya ada wujudnya Allah, seperti itu. Jadi Ainul Basiro itu apabila kau bisa melakukan dengan cara yang sempurna, itu sebagai sinar hatimu, sinar kolbumu, maka akan tertancaplah bahwa mata batinmu yang hakiki akan membuatmu menyaksikan wujudnya Allah, seperti itu. Jadi merasa makhluk ini tidak ada apa-apanya, ataupun wujudnya hanya Allah yang wujud, seperti itu. Itu sudah hak. Kalau sudah mata batin yang hakiki, yang sempurna, itu sudah hak. Dan bila di Ainul Basiro, tingkatan Ainul Basiro, kau sudah lama melaksanakan dzikir sir dan dzikir sirul asror, terutama ikra pada suatu makhluk, maka kau akan mencapai sinar kolbumu, yaitu di Ainul Basiro akan bersinar. Dan itu merupakan salah satu Allah akan mencintai kamu. Dan bila Allah akan mencintai kamu, maka bersiap-siaplah untuk jadab, seperti itu. Jadi ada tingkatan tertentu, ada 3 tingkatan. Untuk menurut tingkatan makrifat, memang jadi selama kita lahir, kebanyakan umat manusia ini, ya mohon maaf, saya sendiri juga seperti itu. Jadi lebih kuat menggunakan
akal pikiran, yaitu akal basyariahnya daripada basiro. Makanya basironya kecil, basyariahnya besar. Karena apa? Dunia uang dan dunia uang tanpa menggunakan hati atau kolbu sama sekali. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Akhirnya apa? Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kita sebagai makhluk rugi. Kita sebagai makhluk akan menyesal kemudian, gitu loh. Karena jarang ya, kecuali kalau para yai kemungkinan sudah mencapai di titik hati, karena memang dia mungkin sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa ya harus belajar untuk mencapai titik itu. Makanya langkah-langkah ini sangat tepat ya dinamai para pencari Tuhan, para pencari Allah, seperti itu. Mantap boy. Jadi kebanyakan menggunakan akal pikiran, akal basyariah daripada hati atau kolbu, sehingga basironya kecil sekali, nggak pernah digunakan, nggak pernah diasah, gitu loh. Cara mengasahnya ya bagaimana? Yaitu awalnya dzikir sir dan dzikir sirul asrar. Masih ingat nggak dzikir sir? Dzikir sir itu bisa dzikir dari syariat, bisa dari marifat, bisa. Dzikir sir itu diantaranya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, seperti itu. Kalian pergunakan baik dari akal pikiran basyariah, baik dari hati basiro, kalian pergunakan untuk wirid dzikir sir. Lah kalau dzikir sirul asrarnya gimana ya? Dilakukan tetap. Dzikir sirul asrar itu ngoncai makhluk bahwa kalau di makrifat itu sudah nggak ada benda mati, benda hidup. Tapi kalau di syariat memang masih ada. Ini benda mati yang tidak bergerak, ini benda hidup yang bergerak, seperti itu. Tapi kalau di Ma'rifatullah semuanya adalah makhluk, di mana proses pembikinannya, proses penciptaannya itu Allah berkecimpung di situ, Allah melibatkan Allah di situ, maka itu adalah makhluk. Dan bagaimana cara mengikrokkan, nah itu penting itu. Ini di apa namanya? Ini sangat penting sekali ini, ikrok, mengikrokkan suatu makhluk. Itu penting, tapi nggak saya bahas di kali ini ya. Mungkin saya bahas di season lainnya. Jadi itu ada hubungannya dengan dzikir sirul asrar. Ikrok suatu benda, ikrok suatu makhluk. Jadi sudah nggak benda lagi tapi makhluk. Oke, saya garis bawahi aja ya. Contoh saya saya ambil HP ini. Nah, ini aja HP ini. Caranya ikrok di ikrok makhluk ini. Kenapa ini disebut makhluk juga? Allah berperan untuk bikin ini. Yang bikin HP itu namanya siapa? Mas Iwan. Apakah Mas Iwan bisa bikin HP kalau nggak ada Allah di situ untuk menggerakkan dia? Tidak bisa.
Terus cara nyodar komponennya, siapa yang bertugas sebagai nyodar komponen di HP ini? Kebetulan Mas Danang ya. Apakah Mas Danang ini bisa untuk nyodar kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nyodar? Nggak bisa juga. Itu namanya ikra suatu makhluk. Kalau kalian sudah bisa menerapkan selalu ikra suatu makhluk, sudah terbiasa, maka hatimu akan membuka, yaitu ainul basirahmu akan bercahaya di kalbu. Besok saya bahas berikutnya ya. Untuk sementara ini dulu aja. Jadi apa itu su'aul basiro, apa itu ainul basiro, dan apa itu hakul basiro, yaitu benar-benar Allah wujud. Oke, saya kira dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah komen.